Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan, senang bisa berjumpa lagi di hari ini. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sedia mendengarkan firman-Mu, berilah kami damai sejahtera, berilah kami hikmat dan pengertian dalam nama Yesus. Amin. Yeremia 18 ayat 4. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Yeremia 18 ayat yang keempat. Tema kita, Tuhan membentuk. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup adalah sebuah proses. Betul ya? Kita mengalami proses pembentukan dari Tuhan. Selama kita masih di dunia, kita diperhadapkan dengan berbagai situasi atau peristiwa. Kita dibentuk oleh Tuhan, yang digambarkan seperti tukang periuk yang membuat bejana dari tanah liat di tangannya. Nah, sebagai orang percaya, kita hidup di tangan Tuhan. Berarti kita siap menjalani proses pembentukan dari Tuhan. Mengapa Tuhan perlu membentuk kehidupan kita? Ada dua alasan mengapa Tuhan membentuk kita. Pertama, Tuhan membentuk untuk memunculkan yang terbaik dari hidup kita. Ayat 4, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat itu di tangannya itu, dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menurut apa yang baik pada pemandangannya. Jadi perhatikan di sini Tuhan membentuk kita ya menurut yang baik dalam pemandangan Tuhan. Tentu kalau Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik, itu keyakinan kita. Yeremia mendapatkan pelajaran berharga dari tukang periuk. Di tengah kondisi bangsa Israel yang mengalami banyak goncangan, Yeremia memahami alasan di balik semuanya. Tuhan membentuk umatnya melalui berbagai peristiwa untuk memunculkan yang terbaik dari umatnya. Apa yang terbaik dari umatnya? Adalah apa yang terbaik menurut pandangan Tuhan. Tuhanlah yang menentukan standar yang terbaik itu. Dia mau agar umatnya hidup dalam kebenaran, menyembah kepada Allah, dan hidup memuliakan Allah dalam seluruh aspek kehidupan kita. Itulah yang terbaik. Yang kedua, Tuhan membentuk untuk mengajar kita mempunyai hati yang peka terhadap kehendaknya. Yeremia 18 ayat 8-12 menegaskan betapa pentingnya hidup seturut kehendak Tuhan. Hidup seturut kehendaknya menjauhkan kita dari kehancuran. Tetapi bagaimana kita dapat hidup seturut kehendaknya? Tidak ada cara lain. Tuhan menginginkan kita mempunyai hati yang peka, hati yang sensitif, ya bisa dikatakan begitu ya. Ada kepekaan terhadap kehendak Tuhan. Peka terhadap kehendak Tuhan terlihat dalam dua hal. Kesediaan untuk bertobat ketika melakukan kesalahan, dan kesediaan hati untuk mengikuti rencana Tuhan. Hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Kepekaan ini bertumbuh seiring dengan keakraban atau keintiman hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Tidak ada jalan praktis, apalagi jalan cepat menuju kepada kepekaan. Yang ada adalah sebuah proses, mungkin perlahan tapi pasti. Nah saudara, kesimpulannya bahwa proses pembentukan Tuhan kadangkala tidak nyaman. Tetapi inilah jalan yang Tuhan ingin kita lalui, kita tempuh. Inilah hidup di tangan Tuhan. Hidup di tangan Tuhan berarti kita belajar berserah kepada Tuhan. Mau dibentuk, mau diperlengkapi. Belajar menjadi yang terbaik di mata Tuhan. Dan memiliki kepekaan terhadap kehendaknya. Ketika seorang tukang pahat ditanya di interview, bagaimana Anda membuat patung yang indah dari batu ini? Jawabnya apa? Saya hanya membuang bagian yang tidak penting, dan inilah hasil akhirnya menjadi indah. Jadi mari kita membuang yang tidak penting dari kehidupan kita. Apa yang tidak penting? Kebiasaan buruk, pikiran kotor, dosa yang merusak, agar kehidupan kita mengalami penyucian, mengalami pengudusan, dan makin sempurna, semakin berkenan kepada Tuhan, dan kehidupan kita bisa berdampak, bermanfaat, menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya Tuhan terus menolong kami supaya kami terus mau diperlengkapi, dibentuk oleh Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya semakin indah dan dipakai menjadi alat kemuliaan bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati saudara sekalian. Salam.